Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi ini karena ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membaca 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 15 saja. Firman Tuhan berkata seperti ini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih ingat pada waktu kita dulu masih kecil. Orang tua kita menyuruh kita untuk belajar di sekolah. Tujuannya satu, supaya kita menjadi orang-orang yang pintar. Orang sekolah, orang belajar, orang membaca buku untuk mendapat pengetahuan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tahu sedikit menjadi tahu banyak. Yang tadinya tahu banyak menjadi super tahu. Sehingga ada orang karena begitu banyak belajar dan banyak hal-hal yang dia ketahui, mereka disebut kamus berjalan. Karena banyak tahunya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara mencari, mempelajari ilmu sebanyak mungkin, baik di dalam negeri maupun sampai di luar negeri. Tidak jadi masalah. Selama ada kesempatan, selama ada kemauan, dan selama ada kemampuan, silakan. Karena saya berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak Tuhan belajar setinggi mungkin, supaya anak-anak Tuhan mencari ilmu sebanyak mungkin, supaya mereka yang belajar bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Tentu tujuannya kita belajar dengan maksud yang sama, yaitu ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan sukacita, ingin mendapatkan supaya kita lebih dibandingkan dengan yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sudah menjadi satu kepastian? Kalau kita belajar banyak, kalau kita mencari ilmu banyak, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dalam dunia ini maupun dunia yang akan
datang. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam hidup ini kita tidak salah mencari ilmu setinggi mungkin. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ada hal yang indah, di mana firman Tuhan mengingatkan supaya saudara dan saya mengetahui pengetahuan dan tahu hal-hal yang berkaitan akan hidup yang kekal. Saya bersyukur hari ini tema firman Tuhan mengajak kepada kita semua, pastikan mempunyai hidup yang kekal. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 21, di sana ada kata tahu disebut atau ditulis berulang-ulang. Kalau saya catat kurang lebih ada 6 kali. Mari kita renungkan beberapa pengetahuan yang menuntun, yang mengajak saudara dan saya memiliki kepastian keselamatan, memiliki kepastian untuk kemenangan di dalam kehidupan dan pelayanan. Ini menurut saya penting di tengah-tengah situasi kondisi pada saat sekarang ini, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali, di tengah-tengah orang berupaya untuk menemukan vaksin yang paling tepat untuk COVID-19 ini, kita semua dibuat bingung, kita semua dibuat galau, dibuat segala sesuatu menjadi tidak tenang. Yang ada adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kepada saudara dan saya untuk kembali kepada rencana Tuhan, mengajak kepada apa yang menjadi Allah kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu saudara menerima keselamatan hidup yang kekal. Kalau kita renungkan baik-baik di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 21, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita renungkan, yang perlu kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, pastikan bahwa engkau memiliki hidup yang kekal. Di dalam ayat 12 dan ayat 13 dikatakan seperti ini: barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hal yang pertama, pastikan bahwa engkau mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana? Firman Tuhan katakan dengan tegas di situ. Barang siapa memiliki anak, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting dan paling utama di dalam hidup ini. Ini merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka engkau memiliki kepastian keselamatan. Upaya manusia, kebaikan manusia, amal bakti manusia tidak bisa membuat manusia itu selamat. Hanya jalan yang diberikan oleh Tuhan, keselamatan surgawi melalui Yesus Kristus, yang bisa merubah hidupmu yang tadinya engkau berdosa, harusnya mengalami kebinasaan, diubah untuk bisa menikmati kehidupan yang kekal karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan tegas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan seperti itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan dengan tegas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas.
saudara dan saya harus tahu, pastikan di dalam hidupmu bahwa engkau menerima jaminan hidup yang kekal. Dan itu bisa didapat kalau engkau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hal yang pertama, kita patut bersyukur. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 21, di sana menceritakan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama tadi saya sudah katakan, bahwa saudara dan saya tahu memiliki hidup yang kekal, kepastian hidup yang kekal, karena Yesus Kristus jawaban. Yesus Kristus jaminan yang memberikan kepada kita semua kehidupan yang kekal. Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat 14 dan ayat 15, firman Tuhan berkata seperti ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal yang kedua yang begitu indah, pastikan bahwa saudara dan saya tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita. Kita tahu doa kita dijawab, dikabulkan, dan kita mendapatkannya. Berdoa menurut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sering kali kita pertanyakan. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, mengapa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, tapi kenapa peristiwa itu terjadi pada keluarga saya? Seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tapi percayalah, selama saudara dan saya percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, ada pergumulan, ada tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, Tuhan pasti memberikan jawaban tepat pada waktunya. Berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena kita tahu bersama doa begitu luar biasa. Begitu banyak pengalaman anak-anak Tuhan, begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup ini. Anak-anak Tuhan diberkati, anak-anak Tuhan mengalami kemenangan karena mereka berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini kita bisa melihat pada waktu Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan yang hebat, masalah yang hebat, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur, dan kita tahu Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita saja, tapi Yesus juga memberikan kemenangan kepada kita semua dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada saat sekarang ini. Tentu kita tahu bagaimana satu kisah pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Pada waktu Yesus sampai di Gerasa, orang yang kerasukan setan bertuhan. Orang itu ketakutan. Kuasa kegelapan yang ada pada diri orang itu ketakutan. Dan singkat cerita kita tahu, orang yang kerasukan setan di Gerasa disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa kegelapan yang ada pada saat sekarang ini. Kuasa Tuhan lebih hebat
dibandingkan dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Yesus. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan. Pada saat sekarang ini, kita banyak mengeluh. Anak-anak Tuhan banyak berkata, Tuhan, sekarang saatnya begitu sulit. Begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang terjadi. Apa yang harus saya kerjakan ya Tuhan? Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu. Tapi percayalah kepada Tuhan. Engkau harus sabar. Engkau harus tahu. Dan engkau harus mengerti bahwa memang engkau ditinggalkan di dalam dunia ini. Engkau tinggal di dalam dunia yang penuh dengan masalah dan tantangan. Dan kita tahu dunia ini dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini menyadarkan kita untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak lengah. Saudara dan saya hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Tapi firman Tuhan katakan dengan tegas, tapi kita berasal dari Allah. Setiap yang berasal daripada Allah, dia akan mengalami kemenangan. Kuasa dalam segala bentuk bekerja dengan luar biasa pada hari ini. Kuasa kegelapan dalam segala bentuk dan dengan bermacam-macam cara berupaya dengan keras, dengan lihai, dengan strategi yang luar biasa untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Saatnya anak-anak muda untuk hati-hati. Jangan lengah, harus siaga. Jangan sampai terjerumus, terjebak oleh bujuk rayu daripada iblis yang menyeret engkau jauh daripada Tuhan. Hidup bebas semaumu sendiri. Orang tua perlu hati-hati dan perlu waspada. Jangan sampai kehidupan rumah tangga kita dihancurkan oleh hal-hal yang kecil, yang kelihatannya tidak kita sadari, membuat kita jauh daripada Tuhan dan membuat keretakan di dalam rumah tangga. Banyak orang berkata, saya tidak percaya kepada kuasa kegelapan. Saya tidak pernah merasakan kuasa kegelapan. Hidup saya rasanya aman-aman. Jadi di antara kita jangan sombong. Jadi di antara Bapak Ibu jangan merasa tinggi hati. Saya orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi sebenarnya kita bisa ada seperti sekarang ini ada bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena saudara dan saya yang lu hebat, tapi campur tangan Tuhan yang membuat saudara dan saya mampu dalam mengatasi situasi yang ada pada saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama melihat apakah di dalam kehidupan saudara, dan pastikan apakah saudara dan saya telah mempunyai hidup yang kekal. Firman Tuhan telah katakan tadi, di mana yang pertama bahwa hidup yang kekal dapat diperoleh kalau saudara dan saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di dalam kehidupan saudara akan juga mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kita tahu kita punya senjata yang dapat dilakukan setiap saat, yaitu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kita. Dan kita tahu juga bahwa saudara dan saya selalu menerima kemenangan pada waktu menghadapi kuasa kegelapan dalam segala bentuk. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita muliakan telah sanggup mengalahkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga. Bersyukurlah kalau saudara dan saya pada saat ini berkata, Tuhan, saya sekarang mengalami damai sejahtera, saya sekarang mengalami sukacita, sekarang saya mengalami kebahagiaan. Kita patut bersyukur, karena itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi kita dalam melangkah hidup ke depan, kita perlu hati-hati. Karena pada saat ini begitu banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada kebenaran firman Allah. Banyak ajaran yang membuat kita menjadi bingung. Banyak ajaran-ajaran yang membuat iman kita menjadi goyah.
Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, bukan untuk nanti, tapi keselamatan untuk hidup sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. Kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Hal yang terakhir yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini, kita tahu bahwa Tuhan memberi pengertian kepada kita semua untuk mengenal yang benar, supaya saudara dan saya tidak salah, saudara dan saya tidak bingung, jangan sampai tersesat. Seringkali kita melihat perkembangan yang ada saat sekarang ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang punya pandangan yang berbeda-beda. Semuanya dalam tanda petik disebut orang pandai, orang pintar, ahli teolog. Dan mereka selalu berkata berbeda-berbeda. Yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang lainnya juga. Tapi kita bersyukur kembali kepada firman Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya saudara dan saya semuanya bisa dikasih pengertian yang benar, untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki iman yang ruwet, tapi milikilah iman yang sederhana untuk percaya dan mempercayai firman Tuhan. Ya dan amin. Pengertian yang benar itu kita dapat kalau kita mau merenungkan kebenaran firman Allah. Kita mendapatkan pengertian yang benar kalau saudara dan saya bisa lebih mengerti apa yang menjadi pikiran Allah yang telah tertuang di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan kita di dalam membaca firman. Di tengah pandemi COVID-19 ini, begitu banyak keterbatasan yang dialami oleh anak-anak Tuhan untuk beribadah. Masalah-masalah banyak karena COVID-19 masih belum terkendali, sehingga begitu banyak keterbatasan yang ada dan dialami oleh kita semua di dalam menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi kita bersyukur, baik melalui online maupun melalui acara kebaktian trial dan lain sebagainya, kita diingatkan terus untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengerti apa yang menjadi rencana dan isi hati daripada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan sampai kita diisi oleh pengertian-pengertian yang salah. Jangan sampai kita diisi oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jangan sampai kita diisi oleh doktrin yang membuat kita menjadi bingung. Kembali kepada firman Allah. Back to Bible. Kembali kepada firman Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan ini? Tantangan bagi pelayan, tantangan bagi jemaat Tuhan, tantangan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Allah, merenungkan secara pribadi, berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Kalau hal itu dapat dilaksanakan, terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya, saya yakin anak-anak Tuhan akan bertumbuh, anak-anak Tuhan akan terus maju, anak-anak Tuhan terus akan bersatu. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu bisa terjadi karena kita belum sempurna. Bapak, ibu, saudara belajar dimanapun pasti ada perbedaannya dengan yang lain. Tapi kita mau percaya, Tuhan berikan kepada saya pengertian yang benar. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengenal Yesus. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau dengan kerendahan hati berkata, Tuhan, aku mau diproses oleh Engkau, aku mau dibentuk oleh Engkau, aku mau dibina oleh Engkau. Ajar kepada saya untuk selalu setia kepada Tuhan. Dengan melihat hal seperti itu, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, jangan sampai menyerah, jangan putus asa untuk terus belajar, untuk terus mencari tahu, memperdalam pengetahuan akan hidup yang kekal, yang membawa kita mengalami dan mempunyai kepastian keselamatan dan mengalami sukacita
dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.